Yang saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu. Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah, gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini kita sedang bermunajat kepada Allah. Jangan sampai ada satu dari kita mengganggu orang lain. Artinya apa? Kalau di pikiran kamu yang terganggu dengan bacaan itu iblis, lalu untuk apa Nabi menyampaikan saran agar jangan mengganggu dengan bacaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya selalu buka konten saya dengan mendoakan kalian dan juga mendoakan diri saya dengan doa yang baik, yang pasti kita ittifaq, sepakat. Setidaknya kamu nonton konten saya mungkin mendapatkan hal-hal yang menurut kamu tidak baik, tapi ada sisi baiknya, yaitu doa. Apalagi kali ini, saya pertegas, saya membela Gus Yakut, Menteri Agama. Mungkin banyak yang tidak setuju ya. Saya lihat di konten-konten kreator itu menggiring narasi bahwa hanya iblis atau hanya orang-orang bejat, orang-orang buruk saja yang terganggu dengan zikir, terganggu dengan kalimat thayyibah, terganggu dengan bacaan subhanallah, terganggu dengan bacaan la ilaha illallah, terganggu dengan bacaan alhamdulillah, terganggu dengan bacaan Allahu Akbar. Hanya iblis. Bahkan ada yang mengkaitkan dengan ruqyah. Makanya orang kalau ada jinnya dibacakan itu biar jinnya kabur. Sepanjang yang saya amati, satupun mereka tidak bicara tentang keilmuan, tidak bicara tentang bagaimana dalilnya mereka berbicara seperti itu. Sehingga ya saya anggap ya opini atau ya nalar-nalar mereka saja begitu. Maka saya nanggapinya pun sederhana saja. Dalam syariat Islam kita tidak boleh mengganggu orang lain. Mengganggu itu menghilangkan kenyamanan orang lain. Dan gangguan itu bisa jadi berupa bacaan. Nah, ini yang harus kamu catat. Bisa jadi bacaan kamu itu, baca Al-Quran bahkan ya, itu bisa jadi malah mengganggu orang lain dan tidak boleh. Saya tidak perlu baca kitabnya. Ini kalau kamu berpikiran terbuka, insya Allah kamu akan bisa menerima. Ada satu hadis ya, ketika Nabi itu beritikaf dan ditutup ya. Kemudian ada rombongan orang yang membaca Quran itu agak nyaring. Dan Nabi mendengar. Maka kasyafa satrohu. Nabi membuka satirnya, tirainya, lalu memberikan nasihat. Saya bahasa Indonesia kan saja. Ini kita sedang bermunajat kepada Allah. Jangan sampai ada satu dari kita mengganggu orang lain. Artinya apa? Kalau di pikiran kamu yang terganggu dengan bacaan itu mesti iblis, lalu untuk apa Nabi menyampaikan saran agar jangan mengganggu dengan bacaan? Coba kamu pikirkan baik-baik itu. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau kita mau berpikir terbuka. Ini kamu boleh bantah saya. Silahkan. Kalau Nabi menyabdakan jangan sampai satu orang mengganggu yang lainnya, atau sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lainnya, berarti ada gambaran orang bermunajat kepada Allah, ya sahabat Nabi, akan terganggu dengan bacaan yang lain. Kalau memang seandainya terganggu dengan bacaan itu adalah hal yang buruk, tidak mungkin Nabi menegur ketika orang membaca dan bacaan itu berpotensi mengganggu orang lain. Sederhana itu. Bahkan kalau kamu ikut orang-orang yang melarang berzikir keras setelah maktubah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah dan sebagainya, itu mesti kalau dikaji secara fikih, kalau sudah pasti mengganggu orang sholat itu haram hukumnya, haram. Apakah orang sholat itu iblis? Ya enggak, maksud kadar terganggunya ini apa? Bukan dengan yang kamu baca, tapi suara kamu itu mengganggu dia yang butuh ketenangan. Misalnya orang sedang memikirkan sesuatu, di sebelahnya ada zikir nyari-nyari, mengganggu. Tapi saya kan tidak tahu persis seperti apa kasus yang terjadi antara rektor UIN dengan Kemendak ini. Cuman kan Kemendaknya itu bercerita, tidak konsentrasi, berarti kan terganggu. Ya mungkin bacanya terlalu nyari, wallahu a'lam, bukan masalah itu. Cuman saya garis bawahi, kalau orang berpikir bahwa orang terganggu dengan bacaan Quran, terganggu dengan tahlil, terganggu dengan zikir, itu berarti iblis, itu kurang ajar kamu ngomong begitu. Orang sakit gigi, ada orang jerit-jerit baca Quran, haram gitu.
mengganggu. Jangankan orang sakit, orang tidur saja terganggu dengan bacaan kamu haram. Itulah istimewanya hak orang Islam, harus dijaga. Tidak boleh kita ganggu. Ini ajaran Islam penuh dengan etika. Ya, tanggapan saya remeh sekali kan. Ya, mereka yang saya tanggapi juga remeh. Bicara pakai penalaran saja. Oh, di ruqyah itu iblis saja lari, terbirit-birit ada bacaan Al-Quran gitu. Dan orang yang terganggu dengan itu kan mirip dengan iblis itu ya. Dia tidak paham apa yang mengganggunya. Bukan yang dibaca, tapi suara kamu. Ya. Orang butuh ketenangan, butuh keheningan. Sedang berkonsentrasi. Atau sedang fokus menyimak satu narasi. Ada di sebelahnya ngomong aja. Ya sama aja, mau dia baca Quran, mau dia zikir, mau dia baca tasbih. Kan sifatnya itu mendengar secara suara. Kita jadi tidak fokus. Itu namanya mengganggu. Tapi saya tidak mau bilang profesor itu mengganggu. Saya tidak tahu persis dia suaranya senyaring apa. Kalau misalnya sebetulnya sudah sesuai dengan adab-adab orang berzikir. Bukan adab ya, etika orang berzikir ya, itu tidak boleh nyaring. Atau maksudnya nyaringnya bukan sampai mengganggu. Tawassut misalnya tengah-tengah itu. Yasma'u nafsuhu, orang dirinya mendengar ya. Atau yusmi'u nafsahu, memperdengarkan kepada dirinya. Wala yasilu sima'uhu ila ghairihi. Tapi yang lain tidak mendengar, itu sudah bagus seperti itu. Lagi pula kan memang saya kira bukan iblis kalau kita misalnya lagi ada satu forum, kita mau mendengarkan fokus di sebelah kita itu terlalu nyaring, mungkin entah mengaji entah apa yang mengganggu, itu mengganggu. Tidak akan pernah ada dibenarkan orang boleh berbuat seperti itu. Dan kalaupun ada yang terganggu bukan berarti dia iblis, tetapi sebagai manusia biasa kita harus fokus mendengarkan sesuatu yang lain ya. Kecuali mungkin wallahu a'lam kalau dia punya filter. Kalau yang terdengar kalimat-kalimat thayyibah nggak hilang gitu. Ya wallahu a'lam, orang kan beda-beda. Cuma standarnya kan kita standar orang biasa saja. Bahwa ada keadaan bacaan kita mengganggu orang sholat, ada. Mengganggu orang tidur, ada. Bahkan Nabi yang itikaf pun mengingatkan jangan sampai kita saling mengganggu satu sama lain dengan bacaan. Karena kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu adalah kita sedang semacam curhat, butuh keheningan, butuh kehusyuan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya menanggapi itu, janganlah kita lalu begitu enteng bilang ini menteri agama kok kayak gini, menteri agama kok, itu menteri agama, itu pejabat negara. Saya mengimbangi saja karena banyak sekali yang menyerang. Kalau semua menyerang pejabat negara, itu kan akan merusak juga pada akhirnya. Wallahu a'lam. Allahumma hadina hada sabil. Ya silahkan kamu tidak setuju dengan konten saya, setidaknya kamu sepakat dengan doa saya ini. Allahumma hadina hada sabil. Kita itu harus menempuh jalan yang terbaik, bukan hanya baik. Baik saja tidak cukup. Makanya ahda, yang paling lurus, yang paling benar ya. Dan doa kita itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, apa yang benar itu jadikan kami melihatnya sebagai kebenaran. Lalu berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Percuma kita menghukumi ini benar dan memang sudah benar, tapi kita nggak kerjakan. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan jadikan kami itu punya pandangan tentang kebatilan sebagai kebatilan. Dan beri kami kekuatan untuk menghindarinya. Percuma kita sudah tahu itu batil, kita kerjakan. Karena tidak sedikit orang itu yang tertipu. Bahkan tertipu oleh dirinya sendiri. Sehingga populer orang-orang Arab itu bilang ya, khonat ni ainaya, dua mataku telah mengelabuiku. Jadi matanya itu menangkap satu pandangan yang tidak sesuai dengan aslinya, lalu kita bersikap dengan pandangan itu. Orang tidak salah, kita memandangnya salah, lalu kita menghujam. Itu namanya kita dikhianati oleh mata kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.